Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Radwa Dava Zafran. Aku adalah mahasiswa dari eh, komun- jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Tazkiyah, yang kali ini akan membahas tentang perilaku perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan, atau dalam bahasa ekonominya adalah profit maximizing firm. Setiap perusahaan, mulai dari yang kecil sampai yang besar, pasti memiliki tujuan utama, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, perusahaan perlu membuat 3 keputusan ini. Yuk, kita pelajari baik-baik. Yang pertama adalah how much output to supply, atau berapa banyak output yang perlu diproduksi. Artinya, perusahaan perlu menghitung berapa banyak barang atau jasa yang ingin diproduksi. Jadi, perlu benar-benar diperhitungkan ya, karena terlalu banyak itu mubazir, kalau terlalu sedikit tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, perlu diperhitungkan dengan baik-baik. Lalu yang kedua adalah which production technology to use, atau teknologi apa yang ingin dipakai untuk memproduksi barang atau jasa. Di sini bukan cuma berbicara tentang alat-alat canggih ya, tapi perusahaan juga perlu memilih nih antara menggunakan mesin atau menggunakan tenaga manusia. Karena pertimbangannya adalah bagaimana caranya perusahaan itu bisa membuat banyak produk dengan minim biaya produksi. Nah, pada pemilihan teknologi ini ada 2 yang bisa dipilih. Yang pertama adalah mesin, lalu yang kedua adalah tenaga kerja manusia. Nah, yang pertama adalah mesin. Kita perlu lihat nih apakah di perusahaan kita ini perlu menambah mesin gitu ya, agar si pendapatannya atau keuntungannya lebih besar dan produksi makin banyak lalu keuntungan makin besar. Apakah perlu tenaga kerja manusianya yang ditambah? Jadi perlu dilihat keseimbangan itu, karena di dalam hal ini kita perlu memikirkan yang namanya kemaslahatan. Jadi kemaslahatan itu tidak hanya dari ownernya saja, tetapi dari pekerjanya juga, ya. Jadi bagaimana caranya supaya si owner ini tetap bisa menambah keuntungannya dengan tidak menzolimi, gitu ya, atau memperkerjakan si pekerja ini dengan berlebihan dan tidak sesuai dengan haknya, gitu. Itu harus bisa seimbang, gitu ya. Itu yang namanya mengatur kemaslahatan. Yang ketiga adalah how much of each input to demand, atau berapa banyak input yang dibutuhkan. Nah, input itu bisa berupa bahan baku, lalu tenaga kerja, ataupun listrik. Nah, perusahaan perlu bisa memperhitungkan seberapa banyak input yang digunakan agar semuanya pas gitu, tidak terjadi yang namanya pemborosan. Nah, setelah bahasan 3 itu baru kita masuk ke cara menghitung profit. Nah, rumus menghitung keuntungan atau profit itu sederhana sekali, yaitu profit atau keuntungan sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya yang dikeluarkan. Total pendapatan atau total revenue adalah semua uang yang kita dapatkan dari hasil penjualan. Contoh nih, kita menjual minuman botol, ya, minuman botol dengan harga satu botolnya itu 10.000. Nah, kita jual semuanya total 100 piece nih, 100 botol gitu ya, dan itu habis terjual. Nah, total
pendapatan atau total revenue yang kita dapatkan pada hari itu dengan menjual 100 botol itu adalah 1 juta rupiah, atau bisa dibilang total revenue ini adalah omset gitu ya. Total biaya atau total cost ini adalah semua uang atau biaya atau pengeluaran yang digunakan untuk membuat produk, seperti biaya gaji karyawan bila memiliki karyawan ya, lalu biaya bahan baku, membeli bahan baku, biaya listriknya dan lain sebagainya. Pokoknya semua sumber daya yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Nah, itu dihitung ke total biaya atau total cost. Nah, sedangkan untuk profit itu sendiri adalah hasil dari perhitungan antara total cost, total biaya pengeluaran, dan juga total revenue. Jadi total revenue dikurangi total cost. Nah, jika sudah dikurangi, nah itu baru yang namanya profit atau biasa disebut dengan untung bersih gitu ya. Kayak tadi misal penjual minuman botol gitu, penjual minuman botol dengan harga 10.000. Nah, modal yang dikeluarkan untuk minuman botol tersebut adalah 5.000. Nah, berarti kan total harganya 10.000. Nah, 10.000 itu dikurangi dengan 5.000 tadi total costnya ya, biaya pengeluarannya. Nah, untung bersihnya atau profitnya itu adalah 5.000 begitu. Nah, jadi selama total pendapatan lebih besar daripada total biaya atau pengeluaran, itu bisa dikatakan untung ya. Nah, sedangkan kalau sebaliknya total biayanya lebih besar daripada total pendapatannya, nah itu adalah yang dinamakan rugi. Nah, itu mungkin gambaran tentang bagaimana perilaku perusahaan yang ingin mendapatkan atau memaksimalkan keuntungannya gitu ya. Banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang sederhananya adalah 3 faktor tadi ya. Yaitu yang pertama adalah total output yang diperlukan, lalu yang kedua adalah teknologi apa yang mau digunakan, lalu yang ketiga adalah input yang mau dikeluarkan itu seberapa besar. Meski terlihat sederhana, namun pada prakteknya ya tergantung skala lah ya, itu perlu banyak yang dipertimbangkan. So, itu saja video kali ini. Terima kasih yang telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and share bila bermanfaat. Dadah.